Wow, perlakuan yang berani dari Bahrain. Admin sendiri sampai tak percaya mendengarnya. Langsung disampaikan oleh petinggi PSSI. Ternyata Bahrain kelabuhi timnas Indonesia dengan berbuat hal seperti ini saat bertandang ke Bahrain. Wow, sangat mengejutkan. Presiden AFC bisa-bisa sangat malu dan mau mundur dari jabatannya nih. Negara Eropa akhirnya sadar alasan fans Garuda sampai kesal dengan Bahrain. Negara-negara Eropa sampai lakukan hal ini untuk bela timnas Indonesia. Gebrakan super sensasional. Pembenci Shin Tae-yong harus mundur dulu. Pernyataan tegas Erick Thohir tentang target realistis timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kalian harus dengarkan ini agar tidak jadi pengikut Bung Towel. Wah, langsung dibocorkan mantan pelatih timnas Jepang nih. Ini dia kekuatan timnas Jepang yang menakutkan. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan timnas Indonesia? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jadwal Timnas Indonesia persiapan lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan besar dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua laga ini sangat penting karena akan menentukan langkah Indonesia dalam kualifikasi ini. Masyarakat sepak bola di Indonesia tentunya sudah tidak sabar menantikan duel seru yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan pertama melawan Jepang akan berlangsung pada 15 November 2024, sementara 4 hari kemudian timnas akan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Momen ini menjadi kesempatan berharga bagi tim Garuda untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Namun hingga saat ini persiapan tim masih menjadi tanda tanya besar. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu pelatih Shin Tae-yong kembali dari Korea Selatan. Shin yang sementara pulang kampung diharapkan segera kembali untuk memimpin persiapan menghadapi Jepang. Namun absennya sang pelatih hingga kini membuat jadwal latihan dan komposisi pemain yang akan dipanggil masih belum bisa dipastikan. Pertanyaan pun muncul dari berbagai kalangan terkait kapan sebaiknya timnas Indonesia memulai latihan intensif. Mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi, banyak yang merasa persiapan harus dilakukan jauh lebih matang. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Tim Samurai Biru, julukan timnas Jepang, dikenal memiliki kekuatan dan kedisiplinan yang tinggi. Di atas kertas, Jepang adalah tim yang lebih diunggulkan. Oleh karena itu, persiapan taktis dan fisik harus diperhatikan dengan serius. Beberapa pengamat sepak bola lokal berpendapat bahwa persiapan minimal 3 minggu sebelum pertandingan adalah waktu yang ideal untuk mengasah strategi dan meningkatkan kebugaran para pemain. Namun, bagaimana pendapat Anda sebagai pecinta timnas? Apakah latihan intensif selama 2 minggu cukup atau justru dibutuhkan waktu yang lebih panjang? Tidak hanya Jepang, pertandingan melawan Arab Saudi juga akan menjadi laga yang tidak mudah. Timnas Arab Saudi yang kerap tampil apik di ajang internasional memiliki gaya permainan yang cepat dan efektif. Melawan mereka di kandang bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia, namun tetap diperlukan kesiapan mental dan taktik yang matang. Satu kendala lain yang cukup disayangkan adalah absennya Ivar Jenner, gelandang Jong Utrecht asal Belanda, yang harus absen melawan Jepang karena akumulasi kartu kuning. Kehilangannya tentu menjadi tantangan tersendiri, karena Jenner sering menjadi andalan di lini tengah. Pertanyaan besar bagi kita semua adalah, kapan sebenarnya waktu yang tepat bagi timnas Indonesia untuk memulai persiapan? Mungkin ada di antara kalian yang berpendapat bahwa persiapan lebih lama akan lebih baik untuk memaksimalkan peluang. Atau mungkin ada yang merasa persiapan lebih singkat dengan intensitas tinggi akan membuat tim lebih segar di pertandingan. Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah timnas sudah siap menghadapi dua lawan berat ini? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam persiapan melawan Jepang dan Arab Saudi? Mari berbagi pendapat, siapa tahu masukan dari kita semua bisa memberi semangat tambahan untuk skuad Garuda. Niat terselubung Bahrain diungkap petinggi timnas Indonesia.
Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyisakan cerita yang cukup mengejutkan. Meski di awal Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA memberikan sambutan baik dan bersahabat, ternyata ada kecurangan yang tak terduga. Menurut Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji, sambutan hangat Bahrain pada awalnya tampak sebagai niat baik yang seolah bertujuan membuat Timnas Indonesia merasa nyaman. Namun kecurigaan mulai timbul ketika ternyata sambutan ini disusul dengan kejadian yang membuat tim Garuda merasa kecewa. Sumarji dalam wawancara di Bebas Podcast menyebutkan bahwa pelayanan yang diterima Timnas Indonesia dari Bahrain jauh dari memuaskan. Ia bahkan memberikan nilai 5 atau 6 dari 10 untuk pelayanan yang diterima. Sayangnya, pengalaman tidak mengenakan ini tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga pada jalannya pertandingan. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia berakhir imbang 2-2, namun wasit yang bertugas, Ahmed Al-Kaf, dianggap memberikan keputusan yang kontroversial. Wasit tersebut mengizinkan pertandingan berlanjut hingga waktu tambahan yang tidak sesuai dengan aturan, yang memberi kesempatan bagi Bahrain untuk menyamakan kedudukan pada menit 99. Padahal waktu tambahan seharusnya sudah berakhir. Kejadian ini membuat banyak pendukung Timnas Indonesia merasa bahwa niat baik Bahrain hanya digunakan sebagai tameng untuk menyembunyikan potensi kecurangan. Pelayanan yang diharapkan justru berbalik dengan situasi yang memihak tuan rumah dan membuat Timnas Garuda kesulitan. Tidak hanya pendukung, banyak pengamat sepak bola nasional yang merasa bahwa perlakuan seperti ini adalah taktik yang sering digunakan negara tuan rumah untuk mempengaruhi jalannya pertandingan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan ini patut dibiarkan? Yang mengejutkan, Sumarji menambahkan bahwa pelayanan dari Bahrain sebenarnya masih lebih baik dibandingkan yang mereka terima saat bertandang ke Arab Saudi. Tim harus menempuh waktu hingga 1,5 jam untuk sampai ke lokasi pertandingan, padahal jaraknya hanya 15 menit dari tempat menginap. Timnas bahkan sempat dihadang polisi yang melarang mereka melewati beberapa jalan. Sebaliknya, negara yang paling memberikan pelayanan terbaik adalah Cina, di mana Timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari federasi lokal dan kedutaan besar Indonesia di sana. Bagi para penggemar setia Timnas Garuda, situasi seperti ini jelas mengundang keprihatinan. Perlakuan yang kurang adil dan keputusan wasit yang cenderung memihak seperti ini membuat pertandingan terasa berat sebelah. Warganet Indonesia pun beramai-ramai mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial, mendesak AFC dan FIFA agar menindak tegas praktik-praktik seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah memang wajar jika tuan rumah memberikan sambutan hangat yang ternyata memiliki maksud terselubung? Bagaimana tanggapan kalian tentang niat baik yang ternyata disertai dengan kecurangan? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Apakah menurut kalian AFC dan FIFA harus segera menindaklanjuti protes ini? Apakah memang layak tuan rumah mengatur segala sesuatu demi keuntungan mereka sendiri? Mari diskusikan di sini. Cina sampai Inggris sampai paham kelicikan Bahrain. Kisruh antara Bahrain dan Timnas Indonesia terus bergulir, bahkan telah menarik perhatian negara-negara sepak bola besar seperti Cina, Inggris, dan Belanda. Mereka kini semakin memahami alasan dibalik kemarahan Indonesia terhadap Bahrain. Sejak laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain yang kontroversial itu, berbagai negara mulai mengkritik tindakan Bahrain, yang dianggap menggunakan berbagai siasat licik untuk meraih hasil sesuai keinginan mereka. Insiden pertama yang memicu reaksi keras supporter Indonesia terjadi saat wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman memimpin pertandingan antara kedua tim. Banyak penggemar merasa wasit tidak bersikap adil dan terus memperpanjang waktu hingga Bahrain berhasil menyamakan skor di menit-menit akhir. Hal ini membuat supporter Indonesia marah besar karena merasa dicurangi, terutama mengingat bahwa Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa adalah warga Bahrain. Dukungan dan pengaruh besar yang dimiliki Bahrain di AFC membuat supporter Indonesia semakin khawatir akan adanya campur tangan dalam setiap keputusan penting. Di media sosial, ribuan supporter Indonesia mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan AFC yang diduga memihak. Kemarahan semakin memuncak ketika Bahrain secara mengejutkan meminta FIFA dan AFC untuk memindahkan laga tandang berikutnya melawan Indonesia dari Jakarta dengan alasan keamanan bagi para pemain Bahrain. Permintaan ini langsung direspons oleh AFC yang menyatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan mendiskusikannya dengan FIFA dan PSSI. Sikap Bahrain yang terkesan menghindar dari laga tandang di Jakarta dianggap sebagai tindakan tidak sportif. Sejumlah media internasional, termasuk di Cina, Inggris, dan Belanda, akhirnya ikut bersuara.
Media Cina 163.com misalnya menyoroti keputusan wasit yang kontroversial dan menyebut agar AFC tidak lagi menunjuk wasit dari Timur Tengah saat pertandingan melibatkan Bahrain. Mereka memahami frustrasi Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Di Inggris, jurnalis The Guardian Johnny Durden melalui akun X (Twitter) pribadinya dengan lantang mengkritik keputusan AFC untuk mempertimbangkan pemindahan venue. Konyol sekali bagi AFC untuk mempertimbangkan hal ini, tulis Durden yang menyebut upaya Bahrain sebagai cara keluar dari pertandingan di Jakarta yang bakal didukung penuh oleh 80.000 supporter. Ia menilai bahwa keputusan AFC bisa merugikan atmosfer kompetisi dan menimbulkan preseden buruk. Belanda juga tidak ketinggalan. Media seperti sportnews.nl mengeluarkan artikel yang mengecam aksi Bahrain. Mereka menilai alasan keamanan yang disampaikan Bahrain sangat tidak adil karena menolak menjalani laga tandang di Indonesia. Padahal dalam turnamen sebesar kualifikasi Piala Dunia, sikap sportif dan adil sangatlah penting. Dengan banyaknya negara yang menyoroti tindakan Bahrain, sorotan dan tekanan terhadap AFC semakin besar. Bagaimana menurut kalian, apakah AFC seharusnya menolak permintaan Bahrain? Apakah sikap Bahrain ini mencoreng nilai-nilai sportivitas di dunia sepak bola? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Target realistis Erick Thohir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski perjalanan skuad Garuda di grup C ronde ketiga belum berjalan sempurna, dengan hanya mengantongi 3 poin dari 4 laga. Erick tetap optimis bahwa tim ini masih memiliki peluang untuk mencapai target yang realistis. Target tersebut adalah minimal finish di posisi 4 besar grup, yang dianggap sebagai pencapaian realistis dan menjadi langkah penting untuk menjaga posisi Indonesia dalam persaingan menuju Piala Dunia. Erick Thohir menekankan pentingnya mempertahankan kestabilan dan mengasah taktik dengan baik. Menurutnya, Sintayong harus memanfaatkan laga-laga berikutnya untuk menunjukkan hasil dari persiapan matang tim. Kekalahan dari Cina dan hasil imbang melawan Bahrain memang sempat memunculkan spekulasi mengenai masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun, Erick secara tegas membantah bahwa PSSI berniat untuk melakukan perubahan dalam waktu dekat. Sebaliknya, ia memberi pesan khusus kepada Shin untuk tetap fokus dan memaksimalkan peluang, terutama dalam 2 laga kandang penting melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November. Erick menegaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu telah diberi tanggung jawab besar untuk meracik strategi dan memastikan stabilitas tim tetap terjaga. Di tengah ketatnya persaingan di grup C, yang bahkan telah mengakibatkan pergantian pelatih di tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Erick menilai bahwa konsistensi dan strategi yang matang akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Pesannya kepada Sintayong adalah bahwa Indonesia harus bermain maksimal secara taktik dan siap menghadapi tantangan dengan mental baja. Dengan target 4 besar ini, PSSI berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh baik dari segi fasilitas, latihan, maupun motivasi untuk seluruh pemain. Erick ingin skuad Garuda tetap berjuang sebaik mungkin untuk menjaga peluang yang ada. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar tetap memberikan semangat kepada tim nasional, bukan hanya saat mereka menang, tetapi juga dalam momen-momen sulit. Untuk kalian, para pecinta timnas Indonesia, bagaimana pendapat kalian tentang target yang dicanangkan oleh Erick Thohir? Apakah target 4 besar ini realistis? Yuk tulis komentar kalian di bawah dan mari kita berikan dukungan penuh untuk skuad Garuda agar bisa meraih hasil terbaik di 2 laga kandang bulan depan. PSSI inginkan Sintayong serius siapkan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyampaikan permintaan khusus kepada pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk serius mempersiapkan skuad Garuda di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick menegaskan bahwa meskipun Indonesia mungkin bukan tim unggulan di grup ini, mereka tetap memiliki target ambisius yaitu finish di 4 besar. Target ini diharapkan bisa dicapai dengan persiapan yang matang dan strategi yang efektif dalam menghadapi laga-laga krusial mendatang. Erick menekankan bahwa ronde 3 adalah tahap yang sangat menentukan bagi seluruh peserta kualifikasi dengan atmosfer kompetisi yang semakin sengit. Ia mencatat contoh teranyar yakni pemecatan Roberto Mancini dari tim nasional Arab Saudi yang menunjukkan ketatnya tuntutan terhadap para pelatih di babak ini.
Hal tersebut menurut Erik menjadi gambaran bagaimana pentingnya persiapan matang dari sisi strategi dan pemilihan pemain yang tepat. Pertemuan khusus antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong menghasilkan diskusi intens tentang apa yang perlu diperbaiki agar timnas Indonesia bisa tampil optimal. Erik berharap Shin bisa memaksimalkan potensi pemain Indonesia di setiap pertandingan, terutama dalam 2 laga kandang penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Pada pertandingan terakhir melawan Cina, beberapa keputusan taktik sempat dipertanyakan, termasuk baru dimainkannya Tom Haye di babak kedua yang kemudian berhasil mencetak gol. Selain itu, Sandy Walsh tidak dimainkan dan Liano Reijnders bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Banyak yang berpendapat bahwa dengan perubahan kecil dalam susunan pemain, Indonesia bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih hasil positif. Erik juga menyampaikan bahwa selain taktik, penting bagi Shin Tae-yong untuk menjaga stabilitas tim yang telah terbentuk sejauh ini. Menurutnya, konsistensi permainan akan menjadi kunci keberhasilan skuad Garuda. Kita harus maksimal secara taktik. Stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan sehingga saat main, taktik sudah siap dan matang, tegas Erik. Dukungan dari PSSI juga dipastikan akan terus mengalir, baik dalam hal fasilitas maupun keperluan taktis, agar timnas Indonesia dapat tampil dengan persiapan optimal. Bagi pecinta timnas Indonesia, dukungan dan doa kalian sangat dibutuhkan. Bagaimana pendapat kalian tentang target 4 besar yang diberikan kepada Shin Tae-yong? Apakah kalian optimis Indonesia bisa mencapainya? Atau apakah ada saran mengenai strategi atau pemain yang harus dimainkan? Mari kita dukung perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menuliskan dukungan kalian di kolom komentar. PSSI tunggu kedatangan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah bersiap menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menunggu kedatangan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan ini sangat dinantikan untuk mempersiapkan strategi terbaik bagi timnas Indonesia sebelum melawan tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November 2024. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa mereka masih menunggu konfirmasi kedatangan Shin Tae-yong beserta daftar pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami masih menunggu Shin termasuk juga nama-nama pemainnya nanti akan kami umumkan, ujar Yunus di GBK Arena pada Jumat 25 Oktober 2024. Jadwal kedatangan Shin diharapkan secepatnya mengingat waktu yang semakin mendesak untuk mempersiapkan tim menghadapi Jepang. Ketidakhadiran Shin lebih awal ini memunculkan spekulasi di kalangan penggemar sepak bola dengan banyak yang berharap agar pelatih segera tiba di Indonesia dan memberikan pelatihan intensif yang diperlukan. Shin Tae-yong telah mengisyaratkan bahwa ia sudah memikirkan komposisi pemain yang akan diturunkan dalam laga mendatang. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Jae Itzes, pemain belakang yang baru-baru ini mendapatkan kartu kuning saat pertandingan melawan timnas Cina. Meski begitu, Jae masih bisa dimainkan dalam laga melawan Jepang berkat ketentuan baru dari Komite Disiplin dan Etik FIFA yang memungkinkan pemutihan kartu kuning di peralihan babak kualifikasi. Pemain klub Venezia FC ini dinilai bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia, terutama menghadapi tekanan dari tim kuat seperti Jepang. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi memang diperkirakan tidak akan mudah. Dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dan pengalaman di kancah internasional, Jepang dan Arab Saudi merupakan tantangan besar bagi skuad Garuda. Jepang sendiri saat ini memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 10 poin dari 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Meskipun begitu, Shin Tae-yong menyadari pentingnya persiapan maksimal dan strategi yang matang agar tim bisa bersaing lebih kompetitif. Persiapan taktik dan strategi ini jelas sangat penting, mengingat harapan besar yang diberikan kepada timnas Indonesia. Penggemar sepak bola tanah air memiliki ekspektasi tinggi dan berharap tim bisa menunjukkan peningkatan performa. Shin Tae-yong sendiri mengakui bahwa, meski fakta menunjukkan Jepang dan Arab Saudi berada di atas Indonesia dari segi ranking FIFA, ia bertekad agar anak asuhnya tampil optimal di 2 laga kandang tersebut. Persiapan harus baik, tapi ya memang fakta Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas Indonesia dari ranking FIFA, dan prestasinya juga begitu, ungkap Shin. Bagi kalian para pendukung timnas, bagaimana pendapat kalian soal persiapan ini? Apakah menurut kalian PSSI perlu membuat persiapan tambahan atau apakah ada pemain yang menurut kalian wajib dimasukkan dalam susunan skuad? Mari sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan berikan dukungan penuh untuk perjuangan Garuda di ajang kualifikasi ini.
Mantan pelatih Jepang bongkar hal yang paling mengerikan dari tim samurai baru. Mantan pelatih Jepang, Alberto Zaccheroni, baru-baru ini membuka rahasia kekuatan utama yang dimiliki timnas Jepang, memberikan peringatan bagi timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan mereka dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini tentunya bakal menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda yang masih mencari kemenangan perdana di babak kualifikasi. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C, sementara Indonesia berada di peringkat kelima dengan catatan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Rekor impresif Jepang termasuk kemenangan meyakinkan atas tim-tim kuat seperti Cina, Arab Saudi, dan Bahrain semakin mempertegas reputasi mereka sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Dengan misi mempertahankan peringkat mereka di grup, Jepang tentu akan menurunkan kekuatan terbaiknya. Sementara itu, PSSI menargetkan hasil realistis bagi skuad Garuda, setidaknya meraih hasil imbang sebagai langkah awal untuk memperbaiki posisi di klasemen. Alberto Zaccheroni yang pernah melatih timnas Jepang dan sukses membawa mereka meraih gelar juara Piala Asia pada 2011 memberikan wawasan tentang faktor utama yang membuat Jepang sangat tangguh. Menurut Zaccheroni, kecepatan dan stamina pemain Jepang adalah aspek yang luar biasa dan perlu diantisipasi oleh tim-tim lawan termasuk Indonesia. Dalam wawancara dengan Federasi Sepak Bola Jepang JFA, ia menyebut bahwa pemain Jepang memiliki stamina yang tak tertandingi, memampukan mereka bermain dengan intensitas tinggi sepanjang 90 menit, bahkan dalam kondisi kelelahan. Banyak atlet dari negara lain yang memiliki kecepatan atau kekuatan, namun pemain Jepang memiliki kombinasi dari keduanya ditambah daya tahan yang luar biasa, ungkap Zaccheroni. Mereka mampu berlari tanpa henti selama 90 menit tanpa kehilangan tenaga. Meskipun sudah tampak kelelahan, mereka tetap akan berjuang di lapangan dengan penuh semangat, tambahnya. Untuk timnas Indonesia, wawasan dari Zaccheroni ini seharusnya menjadi bekal penting. Stamina dan kecepatan yang menjadi kekuatan utama Jepang harus bisa diimbangi oleh strategi yang tepat dari skuad asuhan Shin Tae-yong. Salah satu cara untuk mengantisipasi gaya bermain Jepang adalah dengan menjaga konsistensi dalam bertahan dan memaksimalkan serangan balik. Latihan fisik intensif dan strategi disiplin di setiap lini akan menjadi kunci agar Indonesia bisa mengimbangi tempo cepat Jepang. Penonton sepak bola Indonesia juga diharapkan bisa memberikan dukungan penuh untuk timnas dalam pertandingan krusial ini. Dukungan dari stadion yang penuh sesak dengan penggemar setia dapat memberikan semangat tambahan bagi pemain Indonesia yang akan melawan tim dengan kualitas yang teruji. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang strategi yang bisa digunakan timnas Indonesia untuk menghadapi stamina dan kecepatan Jepang yang superior? Mari berbagi opini dan diskusi di kolom komentar. Pelajaran penting bagi timnas Indonesia U17 usai bungkam Kepulauan Mariana Utara. Timnas Indonesia U17 sukses menorehkan kemenangan gemilang dengan skor 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17 dalam laga kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kemenangan telak yang berlangsung di Abdullah Al Khalifa Stadium ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri Garuda Muda, tetapi juga menyimpan banyak pelajaran penting untuk persiapan laga berikutnya. Laga yang berjalan mulus ini memberikan gambaran akan kemampuan tim, namun di balik kemenangan tersebut, terdapat sejumlah catatan dan tantangan yang perlu diperhatikan jelang laga penentuan melawan Australia U17. Salah satu pelajaran utama yang dapat diambil adalah perbedaan level antara Indonesia dan lawan yang sangat jelas. Hal ini terbukti dari minimnya perlawanan yang diberikan Kepulauan Mariana Utara yang membuat Indonesia bisa tampil sangat dominan. Meskipun demikian, meski menang besar, kemenangan ini tetap memberikan ruang evaluasi, terutama terkait efisiensi serangan. Seringkali peluang emas gagal dikonversi menjadi gol akibat ketidaktenangan atau ketidaktepatan dalam penyelesaian akhir. Kemenangan ini juga menyoroti hasil rotasi pemain yang diterapkan pelatih Nova Arianto. Dengan melakukan pergantian susunan pemain, pelatih dapat mengistirahatkan beberapa pemain kunci dan sekaligus memberikan kesempatan bagi para pemain cadangan untuk unjuk gigi. Hasilnya memuaskan, menunjukkan kedalaman tim yang bisa diandalkan. Namun lawan yang akan dihadapi di laga berikutnya, Australia U17, jelas berbeda levelnya sehingga rotasi pemain dan strategi akan sangat berpengaruh di laga mendatang. Selain itu, pelajaran yang sangat penting adalah mengenai persiapan menghadapi Australia U17.
Kedua tim kini berada di puncak klasemen grup G dengan poin yang sama dan Australia unggul dalam selisih gol. Kemenangan melawan Australia akan memastikan tiket otomatis menuju fase gugur, sedangkan hasil imbang atau kalah bisa membuat Indonesia harus bergantung pada perhitungan klasemen runner-up terbaik. Oleh karena itu, Garuda Muda harus tampil lebih tajam dan mengurangi kesalahan di sektor pertahanan serta transisi permainan agar siap menghadapi tekanan Australia yang dikenal memiliki serangan agresif dan cepat. Tak kalah penting, meski berhasil mencetak 10 gol, evaluasi pada penyelesaian akhir tetap menjadi perhatian pelatih. Menurut Nova Arianto, masih ada sejumlah peluang yang terbuang akibat terburu-buru atau ketidaktepatan dalam mengeksekusi serangan. Pembenahan dalam hal finishing ini harus menjadi prioritas, terutama saat melawan tim dengan pertahanan solid seperti Australia. Kemenangan besar ini memberikan tabungan gol yang sangat bermanfaat, terutama jika hasil melawan Australia tidak sesuai harapan dan Indonesia harus bersaing sebagai runner-up. Gol-gol ini bisa menjadi keunggulan penting dalam persaingan di klasemen tim peringkat 2 terbaik. Lalu, apa pendapat kalian Bolaneters? Apakah Garuda Muda sudah siap untuk menghadapi Australia U17? Bagaimana menurut kalian peluang Indonesia untuk lolos ke fase gugur? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.